Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita tentang kitab-kitab Perjanjian Lama, kita telah sampai pada pasal 27 dari Yesaya. Yesaya merupakan kitab pertama dari kitab para nabi besar, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai studi kita. Tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Mengenai pasal 27 dari kitab Yesaya, kami butuh gambaran tentang judul dan subjeknya, dan jika ada hubungannya dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 26. Pasal 27 mengakhiri bagian kedua kitab Yesaya yang kita sebut bagian dari nubuatan, ramalan, atau beban berat. Kata ramalan telah diulangi di bagian kedua dari pasal 13 hingga 27 9 kali. Pasal ini 27 mengakhiri bagian kedua dan pasal 28 memulai bagian ketiga dari pembagian Yesaya. Sebenarnya ada hubungan antara pasal sebelumnya dan pasal ini. Misalnya pada pasal sebelumnya berakhir dengan amarah dan pasal ini dimulai juga dengan murka. Juga di ayat 2 pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Dan ayat pertama dari pasal 26 berkata, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Jadi ada nyanyian, ada pujian dan nyanyian, dan ada juga penghakiman. Ngomong-ngomong istilah pada waktu itu, diulangi dalam pasal ini sebanyak 4 kali. Dan 2 kali di pendahuluan dan 2 kali di akhir. Dalam ayat 1 dan 2 kita membaca pada waktu itu. Ya. Lalu di akhir pasal di ayat 12 dan 13 kita 13. juga membaca pada waktu itu. Jelaslah bahwa pada waktu itu berarti hari Tuhan. Terutama hari ketika Tuhan menampakkan diri. Ketika Tuhan menampakkan diri, Dia akan menghakimi beberapa orang dan akan memberkati beberapa orang. Dan di sini kita membaca tentang siapa yang akan dihakimi dan siapa yang akan Dia berkati. Anda telah menyebutkan bahwa pasal ini dimulai pada ayat 1 dengan berbicara tentang waktu itu, hari Tuhan. Pada waktu itu, hari Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat. Atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Mohon beritahu lebih banyak tentang hari Tuhan. Kaitannya dengan beberapa istilah dalam Alkitab, misalnya yang dibicarakan dalam Alkitab, hari Yesus Kristus, ada yang sebut hari manusia. Kita juga mendengar tentang hari Tuhan. Apa yang membedakan hari Tuhan dengan hari-hari ini? Dan saya perlu tahu siapakah Lewiatan yang akan diadili pada hari itu? Kita saat ini hidup di zaman manusia dan inilah dikatakan Rasul Paulus, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Artinya orang-orang saat ini meninggikan siapapun yang ingin mereka tinggikan dan mempermalukan siapapun yang mereka hina di zaman manusia. Bajingan itu disebut terhormat dan yang terhormat disebut bajingan. Sayangnya inilah yang terjadi pada zaman manusia di mana kita tinggal. Sekarang. Inilah yang dilakukan orang-orang. Yusuf di penjara dan istri Potifar di istana. Yohanes Pembaptis di penjara dan Herodias di istana. Inilah zamannya manusia. Tetapi akan tiba suatu hari yang lain lagi, yaitu hari Tuhan. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya
dan namanya sesuatunya dan pendamaian akan menang dan mendominasi. Adapun hari Kristus, itu adalah hari di surga ketika orang-orang percaya berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus untuk menerima imbalan atas pekerjaan mereka. Maka hari Kristus adalah hari yang sangat disayangi oleh orang-orang percaya, dan kepada kita dan Rasul Paulus berkata, yaitu ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus, hari Anda berdiri di hadapannya untuk mendapatkan pahala. Di akhir zaman. Keadaan kekal disebut hari Tuhan ketika perantara jangka waktu berakhir dengan akhir yang bahagia ketika Tuhan memerintah dan menghakimi musuh. Kemudian dimulailah hari Tuhan di mana Allah akan menjadikan segalanya. Hari ini akan dimulai dengan langit baru dan bumi baru. Ya, Ketika dosa yang menyebabkan murka Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi. benar. Oke. Adapun raksasa itu adalah salah satu nama setan. Kita membacanya misalnya dalam Ayub 41. Dan kita membaca tentang ular dan tentang naga dalam Wahyu 20. 3 nama setan. Tuhan akan menghukum setan. Dia sebelumnya telah menghukumnya di pasal 24 ketika dikatakan, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Artinya, setan dilempar dari surga ke bumi seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 12. Tapi di sini kita akan melihat bahwa dia akan menghukumnya untuk kedua kalinya. Dia akan melemparkan dia turun dari bumi ke dalam lubang, seperti yang kita baca di Wahyu 20. Namun ini bukanlah nasib akhir setan. Apakah ada Nasibnya yang penghakiman adalah lain terhadap penghakiman raksasa dan setan? terakhirnya adalah setelah 1000 tahun. Dan setan akan dilepaskan dari penjaranya untuk sementara waktu untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Tapi dia akan mendapatkan keputusannya setelah 1000 tahun. Faktanya ada 5 kali kejatuhan setan. Dia jatuh sebagai makhluk ketika dia menjadi sombong seperti kita baca di Yeskiel pasal 28. Kemudian dia jatuh secara moral di kayu salib. Ketika Kristus berkata, sekarang berlangsung penghakiman dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan dia kehilangan hak untuk menuduh orang-orang percaya karena Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Kejatuhan ketiga yang sudah kita baca di Yesaya 24 akan terjadi di pertengahan minggu kesusahan besar ketika setan akan dilempar turun dari surga ke bumi dengan murka yang besar. Lalu musim gugur keempat yang kita baca di sini dan kita membacanya juga di Wahyu pasal 20 ke dalam lubang. Lalu untuknya dan meteranya di sana supaya ia tidak menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Adapun yang terakhir jatuh ke lautan api dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya akan membaca ayat 2 yang juga berbicara tentang waktu itu. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Sekali lagi saya perlu tahu apa itu yang dimaksud pada waktu itu dan apa yang dimaksud dengan kebun anggur yang disebutkan di sini. Apa maksudnya? Pada waktu itu seperti yang kita pahami adalah hari Tuhan. Dan hari Tuhan pada umumnya seperti hari lainnya memiliki petang dan pagi. Dan Allah menamai siang dan malam itulah hari pertama. Dan hari Ibrani dimulai pada malam hari dan berakhir pada Tepat. pagi hari. Dan demikianlah hari Tuhan punya malam yaitu penghakiman, murka, dan kesaran besar. Dan penampakan Tuhan untuk musnahkan musuh inilah malam hari Tuhan. Tapi di sini kita sampai pada pagi hari Tuhan. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Untuk mengetahui kebun anggur, kita tidak perlu mencari keluar. Di Yesaya 5 kita membaca, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Lalu nantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Bangsa Yahudi, Israel, dan khususnya Yehuda tidak melakukan apapun yang menyenangkan Tuhan atau manusia. Tetapi hari yang dibicarakannya di sini akan tiba. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggurku ya elok, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Kasih Tuhan kita sungguh luar biasa. Yang juga kita alami sebagai gereja. Cinta ini tidak akan membiarkan bangsa ini dalam keadaan merugi, namun harus memulihkan dan memberkatinya atas dasar atau landasan kasih karunia. Persis seperti Tuhan mendekatkan diri kepada kita dan kasih karunia dan kemurahan. Saudara Yosef menurut Hakim-Hakim 9, pokok anggur seharusnya menghasilkan anggur yang menyenangkan Tuhan dan manusia, arah vertikal dan horizontal.
Israel gagal sebagai suatu bangsa dan Kristus datang sebagai pokok anggur yang Ya. sejati. Dia menyenangkan Tuhan dan manusia. Benar. Bagaimana dengan bangsa Israel di masa depan tentang mendatangkan buah yang menyenangkan Tuhan dan memberkati manusia? Tentu saja tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya berhasil baik secara vertikal maupun horizontal. Tentu saja dia tidak bisa menghibur Tuhan. Sebaliknya kita membaca bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Dan manusia pada dasarnya telah mendukakan Roh Kudus. Namun ketika Tuhan bekerja dalam manusia, dia mengeluarkan seseorang dari dalam dia. Yang menyemangati hati Tuhan dan juga menyemangati hati para manusia. Dan seperti inilah jadinya bangsa ini di masa depan hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan diskusi. Pemirsa yang terkasih, Alkitab mengatakan dalam ayat ketiga dari pasal yang kita renungkan, "Aku Tuhan penjaganya setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang menanggungnya. Siang malam aku menjaganya." Bukankah kita, orang-orang yang percaya pada perjanjian baru, mempunyai perlindungan? Dengarkan apa yang dikatakan kitab suci, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita dipelihara untuk Yesus Kristus, kita juga mendapat pemeliharaan Tuhan setiap saat. Seperti yang dikatakan penyanyi, Dia menjagamu tidak tertidur. Sesungguhnya Dia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Jadi Tuhan bertanggung jawab menjaga kita dan menjaga kita siang dan malam seperti malaikat Tuhan, berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Laporan tersebut berbicara tentang perlindungan kebun anggur oleh Tuhan Yehova. Dan tentu kebun anggurnya adalah Israel di masa depan. Tapi bagaimana dengan bagian perlindungan kita? Apakah kita sebagai gereja mendapat bagian perlindungan di dunia ini? Berapa banyak ayat yang menenteramkan hati kita dan mengisi hati kita dengan ketenangan bahwa Allah beserta kita. Jadi tentu saja Dia menjaga kita. Ingatlah saja ayat agung yang Kristus katakan, "Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tentu saja kita dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, Tuhan menjaga dan melindungi kita dan juga memberi kita buahnya sebagaimana ada tertulis Hosea, "Dariku datanglah buahmu." Nyatanya ini menggembirakan bagi kita. Benar. Kita akan mendengar pertanyaan dari hadirin dan kembali untuk melanjutkan diskusi. Saudara ayat 4 dan 5 butuh penjelasan. "Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai denganku." Apa pendapat Cerita Anda sama tentang denganku. mereka? Mohon penjelasan. Apalagi Yesaya adalah kitab nubuatan yang genrenya puitis sehingga kita membutuhkannya untuk bisa menjelaskan beberapa istilah dalam 2 ayat ini. Jelas di sini bahwa Tuhan ada di sini. Berbicara tentang umatnya, maka Dia berkata, "Kehangatan murka tiada padaku." Ini sudah berakhir. Setelah kesaran besar, Dia puas dengan umatnya. Dan selama Tuhan puas dengan umatnya, lalu semua musuh yang mengganggu umatnya di mana-mana bertahun-tahun dan berabad-abad yang lalu tidak lebih dari duri. Maka Dia berkata, "Aku tidak mempunyai murka terhadap umatku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus." Artinya musuh-musuh itu apapun kehebatannya, tidak lebih dari duri dan duri yang dibakar. Namun Tuhan mengatakan sesuatu yang menakjubkan di ayat 5. Bukan kehendaknya kalau mereka melawan Dia dan Dia membinasakan dan membakar mereka, tetapi agar mereka berperilaku lebih masuk akal, kecuali kalau mereka mencari Kecuali kalau mereka mencari perlindungan perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku dan mencari damai dengan aku. Dan omong-omong, ini adalah orientasi yang tepat bagi setiap orang terhadap Tuhan. Maukah Anda menyerang Tuhan? Apakah kita akan membuat Tuhan cemburu? Apakah kita lebih kuat dari Dia? Jadi apa harus kita lakukan? Mari kita berpegang pada perlindungannya dan berdamai dengannya. Ayat 6, pada hari-hari yang akan datang Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ini berbicara tentang masa depan negara. Ya. Tapi ayat 7, apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umatnya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Dalam ayat 6 dan 7 ada
kata-kata tentang berbunga dan berbuah, lalu ia berbicara tentang penghakiman dan membuat perbandingan antara hukuman atas manusia dan hukuman atas orang-orang yang melecehkan manusia. Mohon jelaskan ayat-ayat ini, Saudara Yosef. Ayat 1 sampai 6 merupakan satu bagian karena ayat 6 sesuai dengan ayat sebelumnya. Kita dapat mengatakan bahwa ayat 7 sampai 11 seperti tanda kurung di antara tanda kurung di mana dia kembali ke masa lalu dan membicarakannya apa yang terjadi pada bangsa ini. Seluruh sejarah panjangnya sebelum dipulihkan. Tentang perusuh mereka. Tentang perusuh mereka. Jadi dia berkata di sini memusnahkan orang yang memusnahkan mereka, atau apakah ia membunuh umatnya seperti yang membunuh orang yang membunuh mereka? Artinya apakah Tuhan telah menghajar mereka hingga Tentu kehancuran yang dimaksud di sini adalah Israel. bangsa Israel? Jawabannya adalah tidak. Seperti yang dikatakan Paulus, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus dijatuh? Sekali tidak. Artinya apakah mereka tidak akan mendapat kebangkitan setelah kejatuhannya? Jawabannya adalah tidak. Dengan menghalau dan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Kata musir mungkin lebih baik diterjemahkan sebagai dengan mengusirnya. Menolaknya. Mengusir dari rumahnya. Yang mengacu pada pembuangan di Babilonia. Seperti Tuhan mengusir bangsa yang tinggal di rumahnya. Tetapi dia bermaksud untuk tidak menceraikannya. Maka dia berkata kepada mereka di pasal 50, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Ia tidak menceraikan dia, tapi mengusirnya dari rumahnya untuk mendisiplinkannya. Dan inilah yang terjadi di sini, ada hasil yang diberkati dari disiplin ini. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya. Kalau ia menjauhkan dosanya, ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan penupaan-penupaan yang tinggal berdiri. Artinya bahwa mereka meninggalkan penyembahan berhala, dan ini adalah hasil yang diberkati. Seperti Tuhan ketika mendisiplin seseorang karena kejahatannya, dia memakan seperti ngengat apa yang disayanginya. Jadi Tuhan di sini tidak menolak mereka sampai akhir dan tidak membunuh sebagaimana pembunuh mereka dibunuh karena dia mencintai bangsa ini. Tetapi dia mendisiplin mereka untuk mengembalikan mereka kembali kepadanya. Dan inilah yang sebenarnya akan terjadi di masa depan. Jelas dalam kata-kata ini bahwa hubungan antara Yehova dan umatnya diibaratkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, Dan sebagai akibat dari pengkhianatan dia telah mengusirnya. Tetapi pengasingan ini belum final karena dia akan memulihkannya. ya. Di mana kita melihat khususnya dalam perjanjian lama, tempat lain menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara Yehova dan umatnya diumpamakan antara laki-laki dan perempuan, hubungan pengantin. Faktanya berkali-kali kita saya sendiri penuh dengan kata-kata seperti ini. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Di Yeremia, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Kitab Hosea, dari awal hingga akhir bicara tentang hubungan pengantin antara Tuhan dan umatnya. Selain Yeskiel dan Kidung Agung, yang merupakan buku yang luar biasa yang berbicara mengenai hubungan pengantin antara Tuhan dan umatnya. Saudara Yosef ayat 10 mengatakan, sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apa yang dimaksud dengan kota berbenteng? Yerusalem ketika Tuhan menolaknya, dan seperti yang kami katakan itu bagian ayat 7-11 berbicara tentang masa lalu bangsa ketika dia dalam penolakan. Dan disebutkan dalam ayat 11, apabila rantingnya sudah kering maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, itulah sebabnya tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya dan tidak dikasih oleh dia yang membentuknya. Artinya bahwa orang yang meninggalkan Tuhannya, bangsa itu Kurang pemahaman. kurang pengertian. Benar. Ayat 12, pada waktu itu, ini yang ketiga kali kita membaca kata pada waktu itu dalam pasal ini. Ya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Dia sedang berbicara tentang tangan Tuhan yang akan memungut umat ini. Perlu diketahui, kapan Tuhan akan turun tangan untuk memungut umat, dan apa yang dimaksud dengan satu demi satu. Ketika Anda baca Matius 24, Anda akan mendapati bahwa pada akhir masa kesesaran besar, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dan di sini di ayat berikutnya ayat 13, pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, yang disebutkan pada Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Maka pengumpulan umat akan dilakukan pada akhir masa kesusahan besar. Tapi dengan perbedaannya bahwa hal itu tidak akan seperti keluarnya mereka dari Mesir dalam ribuan dan puluhan ribu. Maka muncullah kumpulan orang banyak dari antara mereka. Tapi di sini dikatakan, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Ini mengingatkan saya pada yang dikatakan di Yeskiel 20 ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Satu demi satu. Bagaikan gembala menuntun dombanya ke dalam lubang satu demi satu agar tidak ada yang hilang.
Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan masukkan kamu ke kandang dengan hitung kamu, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditutup. Saya ingin menarik perhatian pada ungkapan di ayat yang ke-13, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir. Ada perbedaan antara siapa yang tersesat dan siapa yang diusir. Yang terhilang tidak tahu identitasnya. Sementara siapa yang diusir tahu, tetapi dia wajib meninggalkan negaranya. Dia tidak bisa Dia kembali. tidak bisa kembali. Jadi ada dua kelompok orang ini pada waktu itu, yaitu beberapa orang tidak tahu identitas mereka. Menurut saya yang dimaksud adalah 10 suku yang masih hilang sampai sekarang dan tidak ada yang tahu di mana mereka. Tersebar di seluruh dunia. Ada yang bilang Pashtun, ada yang bilang Kurdi, tapi semua ini hanyalah tebakan yang tidak memiliki bukti dan tidak ada yang tahu. Inilah 10 suku yang berada di kerajaan utara pada saat pembuangan oleh Asyur. Tepat. Mereka terpikat dan tidak kembali sampai sekarang. Mereka tersesat. Bahkan mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, namun Allah mengenal mereka. Jadi dia akan membawa mereka kembali, tapi adapun suku kedua yang ada sekarang, mereka akan tersebar ke seluruh dunia karena penganiayaan tentang binatang dan nabi palsu. Mereka yang dipanggil ke sini, mereka yang terbuang ke tanah Mesir. Mereka untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita telah di akhir episode, kita akan rangkum bersama hadirin di studio. Halo semua, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Menurut saya ayat-ayatnya sudah dipahami. Di awal pasal muncul kata-kata pada waktu itu yang diulang 4 kali dalam bab ini. Apa maksudnya? Pada waktu itu adalah hari dari keberadaan Tuhan. Pada malam harinya akan ada penghakiman dan di pagi hari melantunkan himne Kedatangan Tuhan untuk penghakiman dan keselamatan demi umatnya. keselamatan Bagaimana umatnya. Saudara Yosef? Faktanya, waktu itu yaitu hari Tuhan tidak hanya berarti saat ini di mana Tuhan menampakkan diri. Namun waktu itu adalah ungkapan yang lebih komprehensif, yang meliputi seluruh hari Tuhan mulai dari kesusahan besar sampai lenyapnya langit dan bumi setelah 1000 tahun. Tetapi hari Tuhan ada petang dan ada pagi. Malam Akhirnya pertama. diawali dengan penghakiman lalu pemberkatan. Ya. Namun hal ini akan berlanjut melampaui kerajaan 1000 tahun. Kemudian Ya. penghakiman orang mati dan hari Benar. kekal Allah dimulai. Tepat. Baik. Kita sudah membicarakan kebun anggur yang elok. Apa maksud kebun anggur yang elok? Kebun anggur yang dijanjikan yang diinginkan oleh Israel atau umat Tuhan di masa depan pada hari Yesus Kristus. Ya, itu adalah Israel di masa depan. Tentu dia punya gambar lain sebelumnya di pasal 5 ketika dia membawakan anggur liar. Tapi di masa depan dia akan memberkati Tuhan dan manusia. Saudara Yosef? Jika kita ingin lebih tepatnya, itu benar, khususnya Yehuda yang akan menjadi kebun anggur yang menyenangkan. Dua suku yang kemudian disebut Yahudi. Ya, orang Yahudi yaitu Yehuda dan Benyamin, Tepat. kerajaan selatan, Ya. yang diusir. Baik, Benar. terima kasih. Di akhir ayat 13 ada kata-kata tentang sangkakala yang besar yang dengannya Allah akan memungut umatnya. Entahkah yang tersesat ataupun yang diusir, entahkah di Asyur ataukah di Mesir. Apa yang dimaksud dengan sangkakala besar? Hal ini disebutkan dalam Matius 24, yang dengannya Tuhan akan mengumpulkan umatnya di masa depan, dan ini berbeda dengan keluarnya mereka dari Mesir pada masa yang lampau. Seperti di sini dia akan mengumpulkan mereka satu persatu, tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka semua berkumpul, jadi ada banyak orang bercampur di antara mereka. Satu demi satu. Benar. Terima kasih. Bagaimana Saudara Yosef? Ya. Luar biasa. Berapa Luar skornya? biasa. Bagus sekali. Sebenarnya mereka berhak mendapatkan lebih. Benar. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini agar bangsa ini apabila Tuhan memulihkannya, khususnya Yehuda dan Benyamin, dikatakan tentang dia kebun anggur yang elok. Meski sebelumnya ia gagal menghasilkan buah yang memberkati Tuhan dan manusia, saya tidak khawatir tentang kebun anggur yang indah di masa depan. Sama seperti saya ingin menceritakan kepada Anda tentang Kristus yang adalah pokok anggur yang sejati, yang tidak pernah gagal sepanjang hidupnya, menghasilkan buah yang memberkati Tuhan dan memberkati manusia. Dia dapat menyukakan Tuhan ketika dia berkata tentang dirinya, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan ia bisa menyukakan orang-orang. Dikatakan tentang dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kristus membawa sukacita ke dalam setiap rumah yang ia masuki.
Dan setiap kali Kristus menghasilkan buah, dia menyukakan Bapa yang menunjuk kepadanya sambil berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya ingin katakan bahwa Anda juga bisa merasakan sukacita jika Kristus ada di dalam Anda. Jika Kristus masuk ke dalam hati Anda akan merasakan sukacita, kepuasan, dan kebahagiaan. Sungguh, bukan hanya ini. Namun jika Kristus masuk ke dalam hati Anda akan menjadi salah satu ranting yang menghasilkan buah, seperti buah pokok anggur sejati. Lakukan ini supaya Anda terbebas dari kehidupan lama Anda yang menyedihkan. Cobalah ini agar Anda bersukacita melalui kehadiran Kristus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. أنت رجائي سيدي متكلي منذ الصبا عبر السنين كنت لي رفيق سيري والأبا ليلا نهارا حاملي عبر الوهاد والربا بأذرع الحب الذي قلبي وفكري قد سبا من مثلك يسوع من مثلك يسوع على جناحي الصبحي إن سكنت في أقصى البحار هناك أيضا يدك تهدي طريقي والمسار تمسكني يمينك وتعتني بي في القفار ونورك وحبك يضيء ليلي كالنهار من مثلك يسوع من مثلك يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.